Eh? Halo everyone, perkenalkan nama saya Iketut Bayarjaya, biasa dipanggil Bayu. Saya berasal dari kelas kulineri B Gianyar. Di sini saya akan menjelaskan 3 entrepreneur yang saya ketahui, yaitu Raymond Chins, Nadiem Makarim, dan Howard School. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke video. Check it out. Good job! Nah, yang pertama yaitu Raymond Suryachin atau yang biasa dikenal Raymond Chin. Ia merupakan CEO dan pendiri Sevenpreneur atau PT Pengusaha Muda Indonesia. Pada tahun 2018, ia mendirikan Wellness, sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang kesehatan. Raymond memulai karir digitalnya dengan membuat konten YouTube seputar keuangan dan investasi pada tahun 2015. Channelnya populer dengan video tutorial investasi saham dan analisis pasar. Selain membuat konten, ia juga memfokus membangun bisnis. Raymond dikenal aktif berbagi konten tips keuangan gratis dan pengembangan diri melalui media sosial. Ia juga sering diundang sebagai pembicara di acara-acara Raymond mendirikan Ternak Uang, sebuah platform edukasi keuangan berbasis aplikasi yang menyediakan kursus, webinar, dan tool investasi. Platform ini viral karena pendekatannya yang sederhana dan terjangkau, terutama bagi pemula. Ia mendirikan startup Ternak Uang ini bersama Timothy Ronald dan Felicia Putri Stasika. Nah, yang kedua yaitu Nadiem Anwar Makarim. Ia adalah seorang pengusaha kebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi yang penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nah, pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di MC Kenzie dan Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer atau CEO Kartuku. Sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Saat ini, Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini telah memperoleh pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia, Capital Group, Rakuten Sequence, NSI Venture, Northstar Group, DST Global, Farallon, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu Howard Marks School. Ia lahir pada sebuah keluarga Yahudi Jerman pada tanggal 19 Juli 1953 di Brooklyn, New York. Sebagai putra dari mantan tentara angkatan darat US dan sopir truk Fred School dan istrinya Elaine. Sejarah ia menemukan Starbucks yaitu pada tahun 1081, School pergi ke Seattle untuk mengunjungi Starbucks Coffee Tea dan Spice Company yang menjual biji kopi. Saat itu, Starbucks adalah perusahaan yang dimiliki oleh Jerry Baldwin, Gordon Broker, dan Jeff Siegel. Mereka mendirikan Starbucks pertama dengan logo Putri Duyung pada tahun 1971 di Seattle. Saat pertama kali ke Starbucks, School mencicipi kopi Sumatera untuk pertama kalinya dan berbincang dengan para penikmat kopi. Sejak itu, School tertarik untuk membangun perusahaan yang berfokus pada kopi.
Pada tahun 1982, ia mengadakan pertemuan dengan para pendiri Starbucks dan diangkat sebagai Direktur Operasi Retail dan Pemasaran. Nah guys, gimana nih? Nah, sekian dari penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Nah, nilai entrepreneurial yang saya dapat yaitu yang pertama, percaya diri atau self-confidence, yaitu dengan yakin terhadap kemampuan sendiri, tidak mudah menyerah dan punya keyakinan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu kreativitas atau inovasi, atau bisa disebut dengan creativity and innovation, mampu menemukan ide-ide baru dan solusi unik terhadap masalah. Kedua, berani mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Yang terakhir yaitu yang ketiga, berani mengambil resiko atau risk taking, siap menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan usaha dan mengambil keputusan meski ada kemungkinan gagal dengan perhitungan matang. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat menginspirasi bukan? Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.